Upaya kepolisian membongkar jaringan perjudian online masih terus berlangsung. Masyarakat juga tetap menunggu penghapusan secara total praktik perjudian baik online maupun offline. Di sisi lain, dugaan keterlibatan para bintang di tubuh Polri, sebagaimana yang menyebar lewat diagram-diagram di media sosial, juga terus mendapat perhatian masyarakat. Menurut Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso, jika dilihat dari format bagan yang tersebar luas, bagan itu mirip dengan bagan-bagan yang biasa dibuat jajaran kepolisian. Bagan konsorsium 303 judi online yang sempat beredar luas di media termasuk dengan Kaisar Sambo, itu kalau IPW melihatnya betul nggak sih Pak? Kalau IPW bilang itu bukan hoax ya. Itu betul berarti Pak? Nah kalau kebenarannya kan tugasnya Polri untuk mendalami. Tapi bukan hoax, Nah, karena bisa data bilang nggak itu hoax, kenapa? data itu ada ya. Kalau hoax kan kita cuma menyatakan kemudian data tidak ada. Nanti baru menguji kebenarannya, informasi yang beredar. Karena apa? Informasi ini dari polisi. Ini menurut saya sangat yakin bahwa ini dari polisi, ya. Karena apa? Karena format yang dibikin itu adalah format yang biasa dibuat oleh polisi untuk paparan kasus. Yang kedua, konten sumber itu atau konten data itu adalah konten yang memang hanya bisa dibikin oleh seorang penyelidik atau penyidik yang bisa mengakses informasi melalui teknologi, ya. Karena ada nama orang, ada data telepon, ya. Kemudian bahkan saya mendapatkan ini ruko-rukonya nih, ya. Ruko-ruko umumnya tuh di Jakarta Utara, ya, di Pluit, Muara Karang, ini banyak nih. Oke, boleh saya lihat Pak. Jadi Ya. ini ruko-ruko yang berkaitan dengan 303 judi online Pak? 303 sekarang udah pada kosong. Oke, Ya. ini ada beberapa lokasi ya Pak ya. Pak sebentar, saya harus potong dulu. Jadi yang ingin saya konfirmasi begini. Kaitan judi online 303, jadi menurut IPW itu betul ada keterkaitan Benar. dengan Irjen Pol Verdi Sambo? Nah, kalau ada keterkaitan, itu yang harus didalami oleh Polri. IPW mendapatkan informasi adanya praktek perlindungan judi oleh Pak FS, ya. Jadi sebagai informasi publik untuk memastikan itu ada pada Mabes Polri, ya, untuk menyelidiki. Yang kedua, publik berhak untuk menyampaikan dugaan praktek lancung aparat penegak hukum. Jangan dibilang hoax, ya. Apalagi kemudian saya dengar informasi yang beredar segala macam itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, kalau untuk bisa dipertanggungjawabkan diselidiki. Oke. Supaya tidak menjadi bola liar begitu ya Pak ya? Iya, dan selidiki harus ada clearance, ya. Seperti itu. Jadi ini biar tidak Karena menjadi kan begitu, persepsi yang berkembang di masyarakat. Karena begitu disampaikan Pak Kapolri berantas kan banyak penggerebekan, kan ada tempat-tempatnya itu, ya. Kenapa? Begitu disampaikan digerebek, kenapa bisa dapat langsung dalam 1-2 hari? Kenapa? Pertanyaannya. Artinya data penyelidikan itu sudah ada, informasi atau tindakan penyelidikan dalam rangka penegakan hukum sudah ada. Dugaan yang menyebutkan bahwa bagan atau diagram yang tersebar luas tentang konsorsium 303 maupun Kekaisaran Sambo berasal dari kalangan internal kepolisian sendiri juga disampaikan oleh Julius Ibrani, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia. Menurut Julius, selain formatnya yang khas berdasarkan pengalaman, jika terjadi kondisi krusial di tubuh Polri, isu-isu semacam ini akan terus bermunculan yang mencerminkan kondisi internal Polri. Pertama, kita perlu lihat ada latar belakang juga yang namanya SK Satgasus Merah Putih itu, di mana substansinya adalah fokus pada penanganan persoalan judi online, narkoba dan undang-undang ITE yang menjadi atensi pimpinan. Dan itu jadi kemudian ada informasi yang menyebar di mana konsorsium ini besar, melibatkan internal petinggi-petinggi atau perwira tinggi Polri. Dan kalau kita lihat lebih dalam lagi, mulai dari nomor-nomor penyebarnya, dari nomor-nomor luar negeri, nomor asing, lalu dari struktur atau format bagan yang menyebar itu
juga materinya yang bernuansa investigasi atau penegakan hukum, sehingga PBHI melihat ini dapat diduga kuat merupakan informasi dari internal Polri itu sendiri. Ditambah sejarah mencatat pada saat terjadi konflik atau tragedi atau persoalan besar di tubuh internal Polri, banyak sekali diiringi dengan semacam leak atau pembocoran informasi penting yang melibatkan para perwira tinggi. Nah, oleh karena itu ini kemudian ada dugaan juga momentum dari kontestasi politik internal Polri itu sendiri, sama seperti sebelum-sebelumnya. Beredar luasnya diagram yang menjelaskan jaringan konsorsium 303 maupun terkait dengan Irjen Pol Verdi Sambo membuat masyarakat semakin bertanya-tanya dan menjadikan analisa yang serba liar. Umumnya mengaitkan kasus kematian Brigadir Yosua tidak hanya bermotif dewasa dan menyakiti harkat dan martabat keluarga mantan Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo semata. Kepada tim fakta, Kamarudin Simanjuntak pernah menyampaikan bahwa patut diduga Brigadir Yosua menyimpan sejumlah informasi tentang hal ini, mengingat motif yang mendasari kematian Brigadir Yosua memang bukan soal asmara. Kalau bukan karena pelecehan seksual, jadi apa dong motifnya? Motifnya adalah karena diduga Verdi Sambo ini terlalu banyak makan uang haram. Jadi otak dan hatinya itu jadi gelap. Oke, itu dari mana, Bang? Ya banyak yang melaporkan ke saya. Gimana Misalnya laporan? dari ada dugaan judi yang katanya 303 itu. Terbukti Kapolri memerintahkan supaya tempat-tempat perjudian itu kan dibubarkan sekarang kan. Oke, nah kaitannya dengan Brigadir Yosua? Ya dia mengetahui. Dia mengetahui dan diduga memberitahu ke Ibu Putri. Oke, jadi Brigadir Yosua ini kalau menurut pandangan Anda memberitahu kepada istri Verdi Sambo informasi yang diberitahu ke istri Karena Verdi Sambo itu kan hanya soal perselingkuhan, atau tadi yang Abang sampaikan itu soal judi, atau apa? Atau semua itu? Diduga gitu loh. Jadi diduga disampaikan, ya berarti judi yang katanya yang lagi ramai itu 303, tata kelola sabu-sabu, miras dan sebagainya. Dan salah satu di antara mereka ini memang peminum berat. Namun bagi Bambang Wuryanto yang memimpin rapat dengar pendapat antara Polri dan Komisi 3 DPR RI menyatakan bahwa semua dugaan itu tidak benar. Sejauh ini pihaknya belum melihat keterkaitan antara konsorsium 303 dengan kematian Brigadir Yosua. Saya Gina Vita dari program Fakta TV One, Pak Bambang Pacu. Jadi dari program Fakta TV One, saya Gina Vita. Ya, Pak. Jadi kan kemarin ini kan selain raker yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI dan juga Kapolri kan membahas soal yang ditanyakan berulang kali adalah soal Kaisar Sambo dan juga konsorsium 303. Apakah DPR juga ini menduga ada kaitannya dengan konstruksi kasus ini, Pak Pacu? Ini tadi kan juga ditanyakan kawan-kawan. Ya. Tapi itu boleh kita stop sebentar, Pak? Ya, gimana, Pak? Itu kan ekses daripada persoalan peristiwa kemudian juga, gitu. Ini sudah ditanyakan, kita tunggu jawaban Pak Kapolri. Tapi apakah ada kaitannya dengan konstruksi kasus ini? Kenapa kemudian hal ini yang ditanyakan berulang kali begitu, Pak? Enggak, itu enggak ada kaitannya. Tidak ada kaitannya, Pak? Nah, kalau DPR RI melihatnya misalnya, Pak, kalau kita lihat konstruksi kasus ini pasca penetapan status tersangka terhadap Irjen Pol Verdi Sambo, ada penggerbekan di beberapa lokasi terkait dengan judi online, itu bagaimana Itu kan DPR melihatnya? perintah Kapolri kemarin. Setelah itu kan ada pas konten, ya. Iya, Pak, jadi ada kaitannya atau tidak nih, Pak? Kalau kaitan terhadap isu Duren 3 ya nggak ada. Sementara menurut Ketua IPW, ada probabilitas yang harus didalami antara keduanya. Berdasarkan analisa IPW, ada kemungkinan atau sangat mungkin Brigadir Yosua ini mengetahui keberadaan konsorsium 303 ini. Semuanya sih kembali kepada soal analisis atas informasi dan fakta yang berkembang ya. IPW kan menyampaikan 5 ya, yang satu saya simpan. Yang 4 itu pelecehan sudah patah ya. Kemudian pengancaman sudah patah ya. Kemudian ada perselingkuhan ya, perselingkuhan ini yang sedang naik ya. Kemudian ada lagi perselingkuhan, ada lagi yang
terkait dengan aspek seksualitas yang tidak IPW mau sebut, sama yang IPW sebut itu mungkin ada dugaan persaingan soal tadi perlindungan terhadap perjudian ini ya. Kemudian ada yang mau membongkar, mungkin mungkin ya Brigadir Yosua tahu ya atau bagaimana. Ini kan namanya analisis. Tapi sepertinya kalau yang soal ini dari pihak harus ditanya, didalami melalui call data recorder CDR-nya si Yosua dengan kepada keluarganya ya, melalui pengacaranya ini kali ya kita dalami ya. Brigadir Yosua ini mungkin tahu, kan baru mungkin ya, soal praktek tercela itu mungkin, tapi kan belum berkepastian. Bisa saja Brigadir Yosua tahu soal judi online. Nah, dugaan itu asalnya dari mana, Pak? Kenapa ada dugaan itu yang dimunculkan oleh IPW? Analisa itu munculnya begini loh. Pertama ya, ketika FS tersangka ya, kemudian ada Satgasus ya, kemudian Satgasus menjadi isu. Saya dapat informasi bahwa diduga Satgasus oknumnya melakukan praktek terhadap judi online ya. Kemudian ketuanya misalnya Pak FS. Kemudian yang mati itu juga anggota Satgasus, yang menembak juga anggota Satgasus ya. Jadi ini menambah analisis terkait motif saja yang harus didalami. Ini ada fakta yang sudah disebut rekening. Jadi mari kita lihat, kita bongkar itu penyidik membuka itu semua.